Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengetahuan, edukasi, dan informasi seputar moderasi beragama dalam perspektif Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita bahwa manusia seluruhnya merupakan satu keturunan yang berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa. Keragaman adalah sunnatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak, sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keberagaman itu bukan untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal, bekerja sama, dan saling memberi manfaat. Seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada. Berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, negara kita tercinta Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beragam keyakinan, warna kulit, dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki masyarakat multikultural, sehingga kita hidup berada di tengah-tengah perbedaan, baik dari suku, ras, budaya, bahasa, bahkan agama. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar atau mengetahui terkait moderasi beragama. Rasulullah SAW banyak memberikan contoh kebaikan-kebaikan kepada umatnya untuk menerapkan moderasi beragama terhadap segala perbedaan. Bagaimanakah moderasi dalam perspektif Islam? Untuk menjawab hal tersebut, perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai makna dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Maksudnya ialah memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti ujaran kebencian, runtuhnya hubungan antar umat beragama, radikalisme, dan lainnya. Tidak jarang kita melihat, mendengar, dan menerima berbagai berita atau informasi terjadinya berbagai kerusuhan tersebut. Perlu kita sadari, segala permasalahan tersebut tentunya dapat berdampak negatif terhadap suatu bangsa itu sendiri. Maka, pentingnya moderasi beragama dalam kalangan masyarakat agar tidak ada atau meminimalisir terjadinya kekerasan ataupun konflik antar umat beragama, suku, ras, dan budaya lainnya. Jangan lupa bahwa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Sebagai bagian dari masyarakat multikultural, tentunya kita harus sadar akan perbedaan yang ada.
harus mengedepankan sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang kita jumpai, bertenggang rasa terhadap sesama, tidak menghakimi, dan hidup rukun damai di tengah keragaman. Tentunya berbagai keragaman di Indonesia merupakan keniscayaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus untuk kita syukuri, karena perbedaan-perbedaan itu menjadi penguat untuk pemersatu bangsa ini. Berbicara tentang moderasi beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, masuk dalam kategori surah Madaniyah, menjelaskan pentingnya menjadi teladan Nabi Muhammad sebagai sosok muslim yang beriman, berbuat baik, adil, dan moderat dalam bertindak dan berpikir. Berikut surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Penyelaman tafsir wasatan akan ditemukan kata kuncinya kalau melihat definisi yang disampaikan oleh Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa kata wasat mempunyai arti sesuatu yang berada di antara kutub yang saling berlawanan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kata wasat untuk mensifati sikap orang-orang muslim yang moderat dalam beragama, tidak termasuk dari golongan yang berlebih-lebihan dalam beragama dan juga tidak termasuk golongan yang ceroboh beragama, sehingga meninggalkan sakralitas dari ajaran agama itu sendiri. Dicontohkan seperti orang Yahudi yang merubah isi kitab Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makna ummatan wasatan adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Dengan menempatkan Islam sebagai posisi tengah, agar tidak seperti umat yang hanyut oleh materialisme, tidak pula mengantarkannya membimbing tinggi ke alam rohani. Posisi tengah yaitu memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas. Umat Islam adalah ummatan wasatan, umat yang mendapat petunjuk dari Allah, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membela hak dan melenyapkan yang batil. Lalu, seperti apa contoh moderasi beragama itu? Di mana kita ketahui bersama, 2 tahun belakangan ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Di antara contoh moderasi beragama yang dapat diterapkan pada masa ini, kita ketahui bersama pandemi ini telah berlangsung lama. Selain itu, masyarakat pun mempunyai persepsi yang berbeda-beda
dalam menanggapi adanya pandemi ini. Sebagian masyarakat masih meremehkan COVID-19 ini. Ada yang beranggapan bahwa terkena COVID-19 dan kematian adalah takdir. Jadi, tidak perlu takut dengan COVID-19 ini. Takut hanya kepada Allah SWT. Mereka percaya bahwa mereka tidak sakit sehingga tetap beraktivitas di luar rumah, baik bekerja, jualan, piknik, dan lainnya. Namun, di sisi lain, ada masyarakat yang sabar, ikhtiar kepada Allah dan tetap patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, moderasi beragama juga penting untuk diterapkan pada masa ini. Misalnya, memelihara kesehatan jiwa, saling membantu terhadap sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya, kemudian ikhtiar, sabar, mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap mematuhi protokol kesehatan serta peraturan yang ditetapkan. Jadi, adanya wabah ini memang satu cobaan yang diberikan oleh Allah. Namun, hal itu bukan berarti kita menyepelekan segala peraturan yang ditetapkan. Maka, tetap dekatkan diri kepada Allah dan patuhi prokes yang ada. Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Ini kita dapat lihat pada pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beragama itu yaitu beribadat menurut agama masing-masing. Dalam kehidupan bersama, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka dan Islam menunjukkan toleransi terhadap agama lain. Piagam Madinah yang berlaku pada zaman Rasulullah memuat ketentuan-ketentuan moderasi beragama yang menjadi dasar kerukunan hidup beragama. Artinya, para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat, baik dalam beribadah sebagai individu maupun berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat. Dan Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Di Indonesia, sikap moderasi beragama yang diperlukan adalah pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleransi, menghargai atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Nah, jadi itulah penjelasan kami mengenai moderasi beragama. Gimana nih netizen cerdas? Sudah paham belum? Kalau belum, kawan-kawan bisa komen di video ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar dapat memberi manfaat ke banyak orang. Waktunya kami cabut. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.